dan baitnya yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang berdoa, berdiri olehmu, raih daku dan dekatkan pada kaki salibmu, raih daku dan dekatkan ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu disaksikan oleh dunia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkan pada kaki salibmu, raih daku dan dekatkan ke sisimu Tuhanku. Teman-teman saya udah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat napas hidup, buat kesehatan, kekuatan yang masih Engkau percayakan, boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Terima kasih karena seberapapun kami yang boleh hadir mengikuti pertemuan doa malam pada malam hari ini, baik melewati aplikasi virtual Zoom, Facebook maupun YouTube. Inilah kami Tuhan dengan keberadaan kami, inilah kami yang datang ketika Tuhan mengetuk pintu hati kami, sehingga kami boleh tergerak untuk mengikuti pertemuan doa malam pada malam hari ini. Bapak, sebelum lebih jauh, kami memanjatkan permohonan kami, membawa puji-pujian penyembahan kami mohon Kau berkenan mengampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan doa-doa kami berkenan didengar, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Kami pertaruhkan pertemuan doa malam kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti hanya ke dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-31 akan dibaca oleh Pak Muri Peter Kulu. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bacaan kita dari Yohanes 14 ayat 18 sampai 31. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan,
Apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan Alkitab untuk malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Terima kasih Bapak Muri sudah membacakan nas bacaan Alkitab untuk kita. Dan selanjutnya untuk renungan saya serahkan ke Pak Pendeta Marco. Baik, terima kasih Ibu Pina. Ibu Bapak dan Saudara, saya berharap suara saya bisa terdengar karena di tempat saya sekarang ini sedang hujan. Apakah bisa terdengar Ibu Pina? Dengar, Pak. Halo? Kedengaran. Dengar ya? Baik, terima kasih. Jelas ya. Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudara, malam hari ini kita dihidangkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara tentang janji Tuhan kepada murid-murid, yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Dan tentu saja ini harus kita mengerti dalam konteks Tritunggal, di mana Allah kita itu terdiri dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi, itu dalam artian kembali ke sorga, maka bukan berarti dia meninggalkan murid secara total. Tetapi dia mengirim atau mengutus, seperti yang dikatakan di sini, penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dalam namanya. Nah, kenapa itu harus dilakukan demikian? Karena yang namanya Allah itu seharusnya menjadi satu kesatuan dengan murid-muridnya, yang namanya Yesus Kristus. Tetapi dia tidak mungkin lagi secara fisik bersatu, berkumpul dengan mereka. Yang bisa dilakukan adalah secara rohani melewati kuat kuasa Roh Kudus
yaitu Roh Allah itu sendiri. Karena itu dia mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya memang aku pergi, tetapi aku datang kembali. Ya datang kembali ini bukan kedatangannya pada akhir zaman, tapi kedatangannya pada hari Pentakosta, pada hari yang ke-50. Aku akan datang kembali, dan itulah Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, bagian firman Tuhan ini penting tidak hanya bagi murid-murid pada masa lalu, tetapi juga untuk kita pada masa kini. Karena pada masa kini kita tidak pernah melihat sosok Tuhan Yesus itu secara fisik. Kita berbeda dengan murid-murid yang memang tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, tetapi dengan mata rohani kita bisa melihat sosok itu. Dan melalui kuasa Roh Kudusnya, kita bisa merasakan kekuatan. Kita bisa merasakan penghiburan. Kita bisa merasakan bahwa dia memang ada. Nah, sekarang, pada zaman kita sekarang, kita menjumpai Allah, bukan Allah yang secara fisik, tapi Allah yang secara rohani, yaitu Allah dalam bentuk kuat kuasa Roh Kudus itu. Dan itu sama setaranya dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak. Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang datang kepada murid-murid, begitu juga dengan Roh Kudus yang datang kepada kita sekarang. Nah, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Ya, ada banyak yang diceritakan oleh Alkitab, apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Salah satu, Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada murid-murid yang memang merasa sedih, merasa ditinggalkan. Jadi akan menguatkan, menghibur mereka dan menyertai semua pekerjaan yang telah diperintahkan Tuhan kepada yang dijalankan oleh mereka berdasarkan patut kita renungkan pada malam hari ini adalah di mana Tuhan selain menjanjikan Roh Kudus, dia juga menjanjikan damai sejahtera. Di mana dalam ayat 27 dikatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera itu tidak hanya ditinggalkan kepada murid-murid, tapi diberikan. Nah, sesuatu yang diberi itu, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda dari yang diberikan oleh dunia. Ya, dunia memang mendatangkan kegelisahan, kegentaran hati, tetapi tidak dengan damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan. Dia mendatangkan keberanian, dia mendatangkan harapan, bukan ketakutan. Nah, karena itu sekarang ini kita pun sama seperti murid-murid pada masa lalu. Kita disertai oleh Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang menyertai Petrus ketika dia berkhotbah pada hari Pentakosta, Roh Kudus yang menyertai murid-murid yang lain. Nah, Roh yang sama itu menyertai kita dan kiranya ini mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, damai sejahtera ini penting karena memang dunia kita sekarang ini sedang gelisah luar biasa. Ya, pertama gelisah dengan situasi wabah COVID ini. Ya, situasi wabah COVID ini menimbulkan bermacam-macam hal. Ada yang memasukkan antigen di Bandara Kuala Namu itu. Ada lagi yang berbuat macam-macam, misalnya ingin mencari duit dengan mudah, lalu dia membeli babi hutan, lalu dia mengaku bahwa babi hutan itu adalah babi ngepet atau babi yang untuk mendatangkan kekayaan dan seterusnya. Ya memang dunia seperti itu, dunia selalu bergejolak, dunia selalu mendatangkan kekhawatiran kepada kita. Ya apalagi dengan berita di India itu sungguh-sungguh mengenaskan.
Ya, ribuan orang mati dalam satu hari. Bahkan sekarang sudah tiba pada angka 20 juta sudah meninggal di India. Nah, itu sangat mengerikan. Ya, kita bisa membayangkan cerita tentang Tuhan yang memusnahkan manusia dengan air bah pada zaman Nuh. Nah, sekarang Tuhan, ya, alam mungkin melewati virus, manusia itu dengan cepat hilang, lenyap, dan berlalu. Sangat ringkih dan tidak berdaya, seperti di India itu. Kalau dulu kita hanya mendengarkan kabar orang sakit, sekarang kita mendengar kabar orang mati, dan mati. Nah, dalam situasi demikian, kita sungguh-sungguh memerlukan roh penghibur, Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu. Ya, supaya kita kuat menghadapi kegentaran ini. Ya, mungkin kita bisa tidak terlalu peduli atau sudah kebal pada saat ini, tetapi tetap saja itu mendatangkan ketakutan bagi kita. Tapi syukur kepada Tuhan, melewati firman-Nya pada malam hari ini, kita diingatkan kembali supaya jangan gelisah dan gentar, tetapi kita selalu dikuatkan dan dihiburkan. Iya, saya nggak tahu aden ini apa ini dari tadi. Ya, mohon maaf ya, maaf Bapak, ada apa ya mikrofonnya? Ini kedengaran nggak ya? Halo, Denny. Kedengaran, Pak. Iya. Ya, memang ini tidak stabil di tempat ini. Kedengaran, Pak? Ya, baik. Nah, kita bersyukur dengan janji firman Tuhan pada malam hari ini sungguh sungguh melegakan kita. Bahwa dalam situasi apapun kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tidak pernah ditinggalkan sebagai anak yatim piatu yang tidak punya tempat untuk berserah dan pasrah. Kita tetap memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tetap sama baik kemarin, hari ini, dan esok, yaitu Yesus Kristus yang kita rasakan pertolongannya pada hari ini melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dan memang hal ini memerlukan iman, ya, karena kita memang tidak merasakan sentuhan langsung dari Tuhan itu, tetapi kita merasakan dengan batin dan iman kita bahwa Dia memang bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, disinilah kita diajak untuk beriman sungguh-sungguh bahwa Allah mengirimkan penghiburnya, meninggalkan dan memberikan damai sejahtera-Nya, sehingga kita tidak takut dan gentar dengan situasi yang sedang terjadi ini. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Dia setia dan menyertai kita senantiasa melewati kuat kuasa Roh Kudus-Nya hingga pada akhir zaman. Inilah firman Tuhan, biarlah renungan singkat pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada doa syafaat atau doa malam kita menyanyi dari Kidung Jemaat 184 bait 1 sampai 2. Yesus
Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita manjatkan doa malam saudara sahabat kita. Kita berdoa. Di dalam segala keberadaan kehidupan kami tidak pernah bergumul sendiri. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menghibur dan menguatkan kami. Janji Tuhan akan damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kami untuk menguatkan kami. Berhadapan dengan situasi sulit, situasi genting, bahkan mencekam yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak larut dalam rasa takut, rasa cemas yang berlebihan. Karena kami memiliki Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, damai sejahtera yang meneguhkan kami, boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi suluh pelita penerang bagi langkah kami menjadi kehidupan kami hari-hari selanjutnya. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini, dalam pertemuan doa malam kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa, kami mengingat saudara kami yang ulang tahun kelahiran, dari tanggal 3 Mei sampai 9 Mei tahun 2021. Aldio Perdika Openi yang ke-28 tahun, Ananda Resalino Ariandi Haga Daryandi ke-7 tahun, Bapak Dohong ke-53 tahun, Nanda Rafael Adel Christine yang ke-9 tahun, Ibu Yeni Agaulenin yang ke-53 tahun, Bapak Aristoteles Ganang ke-42 tahun, Bapak Benhur Kalobo ke-49 tahun, Bapak Patrick Anggen ke-35 tahun, Ibu Yomeni Ulitra ke-47 tahun. Terima kasih Tuhan atas penambahan usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Saya percaya mereka terus mengalami dan merasakan berkat, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, iman, pengharapan yang kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka bersama dengan keluarga yang mereka kasih dan cintai. Biarlah masa depan, pekerjaan, pendidikan, karir mereka, semua ada di dalam pertolongan penyertaan yang datangnya daripada Tuhan saja. Begitu juga saudara kami yang berulang tahun pernikahan, Bapak Andri Karisma Putra dan Ibu Melisa yang ke-7 tahun, Bapak Marlan Jaja Atmojo dan Ibu Rusiana ke-41 tahun, Bapak Herson Diaden dan Ibu Sheila ke-29 tahun, Bapak Erik Rante Dago Moreda dan Ibu Lisna Kaprianti yang ke-7 tahun. Terima kasih Tuhan, keluarga ini boleh bertambah dalam usia pernikahan mereka. Saya percaya mereka boleh membina, membangun keluarga rumah tangga semata-mata karena kasih Tuhan. Biarlah dalam ulang tahun pernikahan mereka di tahun ini, mereka terus bertambah di dalam sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang sumbernya daripada Tuhan saja. Anak, menantu, cucu, keluarga besar mereka ada di dalam tangan pemeliharaan kasih daripada Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan berkati, terus diberkati untuk selama-lamanya dalam kehidupan keluarga rumah tangga, saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Kami juga mengingat anggota Jemaat GKI Tanjung Nyahu yang dalam kondisi sakit, yang dalam masa lanjut usia. Bapak Marlan Jaja Atmojo, Bapak Gandison, mereka semua rawat jalan dalam masa pemulihan. Tuhan berkati mereka, kuatkan, teguhkan, beri kesabaran, agar mereka boleh menjalani proses pengobatan dengan baik, dengan sabar, dan tak ada yang mustahil Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka.
Berkati keluarga yang perawat, terus boleh ada di dalam kesehatan, keselamatan, dan kesabaran yang datangnya daripada Tuhan saja. Ibu Dewi Jidan, Ibu Elgit S. Pangkut, Ibu Tika, pun juga orang tua orang tua kami yang lain yang sudah dalam masa usia indah yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu. Tuhan menghibur, menguatkan, memelihara mereka dalam usia indah mereka, dalam keterbatasan fisik. Mereka boleh menikmati masa tua dengan ketenangan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, bersama dengan anak, cucu, menantu, cicit yang mereka kasih dan cintai terlebih. Mereka semakin dekat dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga mengingat anggota jemaat kami yang dalam suasana duka cita, yakni Ibu Griswati. Kami yakin dan percaya Ibu Griswati dan anak-anak dalam melewati masa duka ini, mereka ditopang, dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Mereka boleh keluar dari rasa duka, masa duka mereka semata-mata karena pertolongan kasih setia Tuhan. Pelayanan yang dilakukan di Jemaat GKI Tunjung Nyahu, pelayanan ibadah minggu, pelayanan kategorial, maupun pelayanan-pelayanan khusus yang lain, Tuhan di masa pandemi COVID-19, pelayanan kami sungguh terbatas. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk melayani jemaat dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga kami semakin dibangun agar boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkati penatua dan diakon yang melayani di Jemaat GKI Tunjung Nyahu, memberi kesehatan dan hikmat, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik, sesuai dengan porsi mereka masing-masing, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati orang-orang mereka kasih dan cintai, keluarga mereka yang senantiasa mendukung mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan dan kerjakan. Pak Pendeta Marco, Tuhan senantiasa memakai beliau dengan lebih heran untuk melayani di jemaat GKI Tunjung Nyahu. Berkati kesehatan beliau, beri hikmat, sehingga beliau boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Istri dan anak-anak, mereka semua ada di dalam lindungan, penyertaan, pemeliharaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, kayak pertaruhkan segala sesuatunya ke dalam kuasa tangan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami senantiasa dan tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu karena Tuhan senantiasa mengasihi kami dan mencintai kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh bersekutu melewati aplikasi Zoom yang ada ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami terus mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk Ibu Agorasan yang baru saja melewati operasi katarak. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga operasi boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami mohon agar semua proses boleh berlangsung sehingga perlahan-lahan semuanya bisa pulih seperti biasa, seperti kembali melewati pengobatan yang telah dilakukan. Berkati Pak Ago, berkati semua anak, menantu, dan para cucu dimanapun mereka berada. Begitu juga Tuhan untuk Pak Gundi Gohong, kami ingin berdoa secara khusus. Berkati Pak Gundi Gohong pada masa pensiunnya, biarlah dia semakin diberkati oleh Tuhan dan boleh produktif dalam kehidupannya. Berkati para cucu-cucu yang dikasihinya, yang dicintainya. Biarlah kehidupan mereka boleh seturut dan kehendak Tuhan dan berada dalam pengawalan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi Pak Muri Pikulu dan Ibu Balimbuk. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih-Mu sehingga keluarga ini boleh terus-menerus setia kepada Tuhan. Berkatilah keluarga Pak Muri, Ibu dan anaknya Kris, biar melewati keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Ikel Rusan.
Tuhan Yesus senantiasa memberi dia kesehatan dan kekuatan, berkati semua anak, menantu, dan para cucu dimanapun mereka berada. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi Ibu Pendeta Pina. Beri dia kesehatan dan kekuatan, biarlah boleh melayani Tuhan dengan penuh setia. Berkati anak-anaknya, berkati pendidikan anaknya, dan berkati suami yang dengan setia mendampingi. Bagi saudara kami, Denny juga tidak lupa kami doakan yang Tuhan, pakailah saudara kami Denny sesuai dengan talenta, sesuai dengan keahlian yang telah Tuhan berikan kepadanya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Ya Tuhan, sebentar kami akan beristirahat, kami akan tidur, kami ingin menyerahkan tidur kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kasih setia Tuhan kiranya tinggal tetap dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara. Selamat Hamalen. Selamat Hamalen. Selamat Hamalen. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Muri, Pak Belimbok. Terima kasih. Pak Marco, terima kasih Bu Pina. Terima kasih. Ya, sama-sama.